lagi dilapor polisi pemirsa, pelaku spesialis pencurian warung waralaba di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi ditembak aparat kepolisian. Ini karena berusaha melawan saat hendak disergap nih Aldi. Nah, komplotan pelaku berjumlah 4 orang ini sudah menyatroni beberapa minimarket dengan menggasak barang dan juga uang bernilai puluhan juta rupiah. Rekam CCTV di Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara, pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas dalam melancarkan aksi jahatnya. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung mendatangi mobil dan mematahkan spion. Setelah mendapatkan spion mobil, pelaku pun langsung kabur menggunakan sepeda motor. Warga mengaku pencurian di wilayah hukum Polsek Medan Timur ini memang sering terjadi dan diduga dilakukan oleh pelaku spesialis pencurian spion mobil. Sejauh ini belum ada laporan terkait aksi pencurian spion ini, namun dengan viralnya video warga berharap pelaku dapat diringkus aparat. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pekerja toko gadai di Subang, Jawa Barat ini nyaris tewas setelah tersetrum aliran listrik PLN saat memperbaiki atap ruko. Ya, korban ini sempat pingsan ya di lokasi kejadian dan juga mengalami luka bakar di bagian dada. Seorang pekerja bernama Kusnandar berusia 39 tahun tersetrum aliran listrik kabel PLN saat memperbaiki atap ruko. Korban sempat menggelantung di antara kabel dan diselamatkan oleh rekannya. Kusnandar yang merupakan pekerja bagian maintenance toko gadai ini didatangkan dari pusat untuk memperbaiki atap toko gadai di Subang yang bocor. Usai memperbaiki atap, tangga yang digunakan tiba-tiba terjatuh dan korban pun tersetrum. Baik, kali ini kita akan ke informasi terkait dengan pembubaran pesta miras yang terjadi. Nah, pembubaran pesta miras ini adalah hal yang dianggap mengganggu. Pesta miras ini sangat mengganggu masyarakat ya pastinya dan juga ketertiban umum. Acara musik dan pesta miras di sebuah pesta pernikahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini dibubarkan oleh petugas. Nah, sementara itu tuan rumah dan penyelenggara pernikahan diberikan teguran lisan. Dalam video amatir, para pengunjung asik berjoget diiringi dentuman musik pada acara pernikahan di Jalan Junjung Bui 3, Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun kemeriahan ini sudah melewati batas dan mengganggu ketenangan warga sekitar. Merespon laporan warga, tim patroli presisi reaksi cepat di Samapta Polda Kalimantan Tengah langsung mendatangi lokasi dan membubarkan pengunjung serta menghentikan acara musik. Selain menikmati hiburan musik, para pengunjung juga berpesta minuman keras. Kegiatan musik di acara pernikahan tersebut dibubarkan karena dianggap sudah tidak kondusif. Direktorat Samapta mengamankan untuk yang pesta miras di rumah warga dalam acara kegiatan pernikahan. Tapi karena acaranya sudah tidak kondusif, kami sangat langsung mendengar informasi dari masyarakat, langsung kami amankan. Untuk kegiatan sudah dihentikan dan semua kembali kondusif. Polisi pun memberikan teguran lisan kepada tuan rumah penyelenggara pernikahan demi tertibnya keamanan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penembakan istri TNI di Semarang, Jawa Tengah yang diduga berjumlah 4 orang. Ya, sementara itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan tim hukum TNI untuk membantu penyelidikan kasus tersebut. Polisi memburu 4 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman kamera pengawas di Jalan Camar pada Senin siang, para pelaku dengan pakaian tertutup tampak mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian pelaku menuju rumah korban saat melihat korban tiba sepulang menjemput anaknya dari sekolah. Pelaku pun langsung meluncurkan 2 kali tembakan dan segera meninggalkan lokasi. Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit.
Keterangan sementara yang kami dapatkan dari saksi di TKP, setidaknya ada 2 kendaraan roda 2 yang dicurigai sebagai pelaku dan kemungkinan pelakunya lebih dari 2 orang, minimal 3 orang. Yang diambil apa Pak dari korban Pak? Tidak ada, hanya melakukan penembakan kemudian melarikan diri. Dan suami korban terjadi sebagainya. Suami korban ada di rumah ketika kejadian, ada di lantai 2. Setelah mendengarkan ribut-ribut, kemudian turun dan menolong istrinya untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan tim hukum TNI untuk turut melakukan penyelidikan bersama kepolisian. TNI dan Polri berkoordinasi untuk menangkap pelaku serta mengungkap motif penembakan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Nah, yang kali ini tidak kalah meresahkan masyarakat ya. Seorang pria melakukan aksi begal payudara terhadap seorang remaja putri di Medan, Sumatera Utara. Dan modusnya adalah dengan pura-pura menanyakan alamat. Aksi tidak terpuji dilakukan oleh seorang pria pengendara sepeda motor yang mengenakan topi dan bercelana pendek ini. Dari video pengawas diketahui pengendara motor ini awalnya mengikuti seorang remaja putri yang sedang berjalan kaki di Jalan Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Lalu pengendara motor ini memutar arah, mendekat dan berkomunikasi dengan korban sembari berpura-pura menanyakan alamat. Tak disangka, pria pengendara motor langsung meremas payudara saat korban sedang menunjukkan arah alamat yang ditanya. Atas kejadian ini korban mengalami trauma dan ketakutan akibat pelecehan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan pelecehan seksual ini kemudian dilaporkan ke Polrestabes Medan dan diharapkan pelaku segera tertangkap dan tidak ada korban berikutnya. Informasi selanjutnya dari Banten, pemirsa tim Satpol PP Kabupaten Pandeglang ini menggelar penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar alun-alun Pandeglang. Ya, sempat terjadi aksi tarik-menarik barang dagangan antara petugas dan juga pedagang. Puluhan pedagang kaki lima ini hanya bisa pasrah saat tim Satpol PP Kabupaten Pandeglang menertibkan area alun-alun Pandeglang. Petugas menyita barang dagangan, kursi, dan meja milik para pedagang dan mengangkutnya ke truk Dalmas. Sebelumnya, petugas sudah melarang para pedagang kaki lima ini agar tidak berjualan di area alun-alun. Tapi nanti ke depan kita ada tiga tegas bagaimana ini bukan tempat berjualan, ini tempat bermain untuk anak-anak, untuk keluarga. Perdaker 3 ya? Ya, perdaker. Diharapkan dengan adanya penertiban ini dapat mengembalikan fungsi alun-alun sebagai tempat berkumpul warga, berolahraga hingga menjadi taman hijau bagi warga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan kemana-mana pemirsa, karena setelah jeda berikut ada informasi mengenai berdalih ingin memiliki anak, seorang wanita nekat menculik seorang bayi berusia 6 bulan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.